Jadi ketika orang sudah menempuh satu perjalanan yang sekira-kira jarak tempuhnya itu sampai 85 atau 89 km, maka orang tersebut boleh berpuasa atau tidak berpuasa. Mengambil dua opsi. Wa illam yashukka alaihi shaumun, meskipun tidak terasa berat alaihi atas orang tersebut, artinya bagi orang yang melakukan perjalanan jauh, shaumun apa berpuasa. Meskipun seandainya kuat berpuasa dan tidak terbebani, maka berbuka juga tetap boleh. Meskipun seumpamana mampu puasa, perjalanan jauh, ternyata tidak ngalah buka tak puasa, tak apa, penting jarak tempuhnya 85 km. Walaupun dengan segala macam bentuk kemudahannya, umpamanya mungkin ke Jakarta, jarak tempuhnya sudah 900 km atau 1000 km, sudah sangat jauh, melebihi batas. Pas numpak pesawat pun dengan jarak tempuh 1,5 jam dari Belimbing Sari ke Jakarta, oleh tak puasa nih. Meskipun kan tak panas, AC nih dalam pramugari tindatin. Kan kenyang dugale, oleh tak puasa. Dalillah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dengan surat Al-Baqarah. Bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa, yutiqunahu nih, maksudnya ay la yutiqunahu, artinya bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa, wa imma sakit atau semacamnya, fidyatun ta'amu miskin, maka memberi fidyah dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi mon ki sela perjalanan jauh capek umpamanya, ki pakun maksa puasa, nika ada pahala-pahala tersendiri dari Allah Ta'ala. Wa antasumu, jika kalian berpuasa dalam perjalanan jauh atau dalam kondisi-kondisi darurat, sakit macam khairul lakum, maka hal itu adalah bagus untuk kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui hal-hal yang tersimpan di balik bulan Ramadan itu. Karena puasa Ramadan meskipun bisa dikodok bagi orang-orang tertentu, saya udzur nika di luar Ramadan, tapi ganjaran naban keutamaannya tidak sama seperti melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nika banyak deki, banyak pertanyaan nika. Tinggal mun sobong saya tanya gula TV, saya tanya jawab TV. Mun sobong saya tanya TV, jawab TV. Yang penting paham keilmuannya nanti yang kita harapkan. Bukan dilihat dari siapa yang bertanya, tapi solusi dari sebuah permasalahan itu yang akan kita terapkan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Dan boleh juga untuk tidak berpuasa bagi siapa saja, wali maridin, bagi orang yang sakit, wa hamilin, dan orang hamil, wa murdiatin, dan orang wanita yang sedang menyusui. Yashukku, yang merasa terbebani atau merasa berat, alaihim atas mereka itu, masyaqqatan la tahtamilul fitrah, sehingga merasa terbebani tidak dirasa tidak mampu kecuali tanpa nafkah, kecuali berbuka dengan berbuka puasa. Artinya ketika berpuasanya itu sudah dirasa berat, kondisi sakit atau kondisi hamil atau kondisi menyusui, maka boleh ia tidak melakukan puasa. Namun wajib alaihim atas mereka al-qada'u, mengqada' puasa Ramadan. Jadi ini perlu dipahami ini. Puasa Ramadan ini wajib dilakukan oleh setiap orang muslim yang mukallaf. Artinya mukallaf ya seperti kita ini. Mukallaf itu perkumpulan dari balik, berakal, dan sudah sampai usia 15 tahun minimal. Mereka sudah mukallaf, ketentuannya sudah dapat dipaksa untuk melakukan syariat-syariat Islam. Dan puasa Ramadan nikah tak sah dilakukan oleh wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas. Kenapa alasannya nikah? Alasannya kenapa wanita haid nikah mata oleh puasa, orang-orang nifas.
Nikah pada pendapat yang dipaparkan oleh Imam Ar-Ramli. Adapun Imam Ar-Ramli nikah ternyata alasannya sesuatu yang sangat simpel. Li'anna khurujat dam, karena keluarnya darah bagi wanita haid dan wanita nifas mut'ifun lil badan, itu melemahkan kepada tubuh. Wasaumu, sedangkan puasa mut'ifun lahu aidan, juga melemahkan kepada badan. Keluar darah nikah melemahkan badan, keluar darah nifas nikah melemahkan badan, dan puasa juga melemahkan badan. Falau umirat bisaumi, dan jikalau seandainya orang yang seperti itu baik haid atau nifas diperintah untuk berpuasa, lajtama'a alaihima mut'ifani, niscaya akan berkumpul dua sisi kelemahan itu. Selagi lemes keluar darah, lagi lemes tak ada darah. Wasyari'u, sedangkan syariat nikah, wasyari'u, sedangkan syariat nadhirun li hifdzi sihhati, syariat nikah lebih mementingkan terhadap kesehatan tubuh itu sendiri. Jadi seketat-ketatnya syariat agama tetap melihat kepada kondisi kesehatan fisik, sehingga bagi orang yang sakit ketika kondisinya sudah betul-betul lemah, seandainya dia dipaksa berpuasa akan dampaknya fatal, maka lebih baik tidak berpuasa. Walaupun di dalam satu redaksi hadis Kanjeng Nabi pernah ada busumu tasihhu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Jadi kontradiksi. Kadang orang sakit mau dipaksa puasa tambah sakit, sedangkan orang yang sehat puasa macam-macam alasan kadang. Padahal sebenarnya hakikat puasa itu membuat jiwa itu semakin sehat, karena sehatnya fisik itu tergantung sehatnya jiwa. Mereka perlu dipahami. Kenapa puasa mereka diwajibkan oleh Allah Ta'ala agar umat-umatnya Kanjeng Nabi nikah seluruh hamba-hambanya memiliki jiwa spiritual yang sehat. Orang nikah muntai puasa sakale, jiwanya tumpul, tak peka rasa. Mereka puto nikah dengan agama Islam nikah spiritual tajam dengan memiliki kepekaan rasa. Artinya kepekaan rasa nikah dampaknya kepada apa? Mun orang nikah peka rasa itu sosialnya tinggi. Contoh, kalau akan lapar akan bisa merasakan betapa sengsaranya dan laparnya orang-orang miskin ya sama. Akan mudah berbagi. Pasti orang pun laparan nikah biasa akan mudah berbagi. Contoh baik, orang pun sukses benih karena warisan, tapi karena rintisan. Sukses sogi karena rintisan, benih karena warisan, pasti sosialnya lebih tinggi. Dari mabok kok lambat hati pasti ada beri, tapi mun dari warisan tak pernah rasa gimana kadang nih kami mikir luga dia beri, karena tak merasakan perihnya perut ketika lapar, atau tak pernah melas cale oreng, tapi mun dari ada nih biasa. Nah, Islam itu seperti itu. Jadi biar sama rata, baik sesoki ataupun semiskin, baik kayanya itu secara rintisan ataupun kayanya itu suksesnya secara warisan, ketika ada kewajiban puasa, akhirnya mereka akan sama-sama merasakan. Pada peti kata Bu, nih kepupat, suka purusi maghrib lekal. Mau ada puasa Ramadan nih, paling eka kerongnya dan maghrib, paling eka kerongnya. Mutila dan maghrib, alhamdulillah. Mari pasaan sebulan ada maghrib tak batai kita boleh. Saking bulan Ramadan paling eka moso nih ada sembuh. Paling kamu so aduh lah imsakan. Jadi saya kerongnya ada maghrib, saya kamu so ada sembuh. Rokok iburu setengah liter temu ada sembuh ya. Betul. Jadi nikah di antara kenapa wanita haid dan wanita nifas itu diperbolehkan untuk atau diharamkan untuk berpuasa. Tapi bagi keduanya ini tetap wajib qadha. Juga boleh untuk tidak berpuasa bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, jaraknya sekosor sholat, safar kosor, sejarak 85 km. Meskipun perjalanan itu tidak membuatnya lelah atau capek seandainya jika ia berpuasa. Dan juga bagi orang yang sakit boleh tidak berpuasa, orang yang hamil
dan orang yang sedang menyusui. Bagi keduanya nikah deki, bagi wanita hamil atau wanita yang menyusui ketika mengkodok, dengan apa alasannya? Nikah ada ketentuannya. Jika tidak puasanya wanita hamil dan wanita menyusui hanya karena untuk dirinya, maka hanya diwajibkan hanya mengkodok saja. Tapi mun karena khawatir terhadap cabang bayinya, maka dia diwajibkan membayar fidyah, nikah cinta. Tapi jika kedua-duanya seandainya kula mun abasah beji dengan dalam kandungan atau ketika sedang menyusui, nikah dikhawatirkan kesehatannya sehingga tidak berpuasa, dan maka wajib mengkodok puasa dan membayar fidyah. Nikah deki ada ketentuannya. Selanjutnya wajibu at-tabyitu wa ta'yinu fi niyati, dan wajib at-tabyitu apa? Tabyid nikah aniat lemah maksudnya, wa ta'yinu ban anyata'aki fi niyati, di dalam niat, li kulli yaumin, dilakukan untuk setiap hari. Jadi aniat nikah tabyid kudu ilakoni lemah wa ta'yin, dan harus disengaja atau diniatkan puasa Ramadan. Mun kun beraknya wa itu somagodin tanpa menyebutkan ta'yin artinya Ramadan, maka tidak sah niatnya itu. Dan itu harus dilakukan setiap hari secara mazhab Syafi'i. Tapi yang secara mazhab Imam Malik nikah begitu masuk awal bulan Ramadan nikah niat pun niat kaulah puasa nih bulan Ramadan tahun samakin sebulan penting nikah pun setiap harinya tidak perlu niatnya boleh. Tapi mun bagi Imam Syafi'i, mun pasta aniat dalam satu malam itu umpamanya makin abasah aniat masuk awal bulan Ramadan, ternyata di malam kedua dia tidak niat, maka tidak ada nilai pahala di dalamnya yang tak abasah. Jadi di dalam khazanah keilmuan kita mengkombinasikan di antara dua mazhab, yaitu mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Malik, sebagai bentuk kehati-hatian khawatir ada yang lupa mengucapkan niat dalam hari-harinya tersebut. Jadi ngaku mazhab Imam Malik niat kaula puasa bulan Ramadan tahun samakin sebulan penting. Pas mereka nikah niat pon malam. Mungkin tak kau pada selopa tedung mereka buka tak niat sampai kan ternyata imsak, maka tetap sah walaupun tidak berniat secara mazhab Syafi'i, karena masuk ke mazhab Imam Malik. Pas mereka nikah mereka niat wal imsaku, harus menahan bagi orang yang berpuasa, menahan dari apa saja, anil jima'i, dari melakukan hubungan seksual berjima, wal istimna'i, dan apa ya istimna nih, bermain-main atau bermesraan. Istimna nih, istimna bermain-main dengan istri ataupun bermain-main dengan tangan sendiri nih kan. Istimna nih mana mun jae pun bahasa nage fawaid timin conanding ngocok ngakui tanang nage dalam jeding ya conanding kula jae ingat bahasa nage fawaid. Wah, dia mau santai reh lakukan conanding kan. Yo anggota nang sedih. Selanjutnya harus menahan diri wal istiqoati. Istiqoati napa istiqoah nikah? Sengaja memuntahkan pada napa istiqoah nikah mun orang waktu. Karena istiqoah. Jadi harus menahan diri dari jima, menahan diri dari istimna, dan menahan diri dari istiqoah. Manguta. Selanjutnya aniridati, dan menahan diri atau menghindari dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari agama Islam, murtad. Wa an dukhuli ainin jaufan, dan menghindari dari memasukkan suatu benda jaufan ke rongga yang ada di dalam tubuh. Memasukkan suatu benda, umpamanya masukkan air, ini kan masuk benda ke dalam salah satu lubang yang ada di dalam tubuh, kakopeng, kaelong, termasuk kan lubang yang ada di bawah, termasuk kubur.
termasuk pada memasukkan sesuatu benda umpamanya kentok dalam air ini kamera kentok nyedot air ke dalam tak geng melebihi dari rongga itu sudah membatalkan puasa. Jika itu dilakukan maka batal puasanya. Ketika niat lemalam niat nawaitu shoma ghadin an ada'i faradi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, maka harus imsak, menahan diri dari jima, dari istimna, dari istiqoah, terus dari riddah murtad keluar dari agama Islam, terus juga dilarang memasukkan satu benda ke dalam lubang-lubang atau rongga-rongga yang ada di dalam tubuh. Katipun apa hukum asuntik? Deki udah pertanyaan kayak gini, kamu asuntik ketika bulan Ramadan, tinggal tanya kian memang. Jika saya penting tak perlu macam kita dulu. Wa alla yajunna atau wa alla yujanna walau lahdatan, dan tidak boleh gila walau lahdatan, walaupun itu hanya sebentar. Mun gila ini enggak bentar puasa, walaupun gila sakecca benih lama gila kilauan nih stres sehingga zawalul akli, hilang akal nih stres. Wa alla yughma alaihi, sama dengan stres nih, dan tidak boleh yughma apa epilepsi apa ajan mun ajan nih batal puasa. Wa la yasihhu, dan juga tidak sah shaumul aidaini, apa berpuasa pada 2 hari raya. Kasagone keteranganannya kan jurang mun urusan matan kan. Pertanyaan nawon saromben bebas. Ara siap-siap pertanyaan mun gula-gula berak maca kitab dulu. Kita bahas secara kupas. Tak rokok iya tak nyaman ulah. Kapur mari ya maca kitab. Mun diskusi lebih rokok. Wala yasihu, dan tidak sah puasa shaumul aidaini, yaitu berpuasa pada 2 hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha. Wa ayyamit tasyriki, dan berpuasa pada hari tasyrik tak sah juga nikah. Hari tasyrik nikah hari raya Idul Adha 3 hari setelah Idul Adha itu. Wa kadzan nisful akhiri, demikian juga tidak sah berpuasa pada separuh terakhir min Sya'banah, dari bulan Sya'ban. Adana masuk tanggal 15 bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban kan tanggal 15. Mereka rumah tak kaya apa sah dengan beberapa ketentuan. Wa yaumus syakki, dan juga hari-hari yang diragukan untuk melakukan puasa maka tidak sah, kecuali illa ayyasilahu bima qablahu, ia biasa berpuasa dengan menyambung sepuasanya sebagaimana puasa sebelumnya. Seperti apa contohnya? Orang ketika biasanya puasa Senin Kamis tak apa, pon biasa rutinitas puasanya, maka meskipun 15 kabudi dari bulan Sya'ban maka kayaknya kita tetap puasa, karena 15 kabudi ini kan sudah masuk kepada yaumus syakki, hari-hari yang diragukan. Karena bitongan ini kapan mulai bitong, mulai dari 15 kabudi dari bulan Sya'ban ini kayak bitong, sudah ancang-ancang hitungan masuk kepada bulan Ramadan. Oleh puasa 15 Sya'ban kabudi nikah puasa yang menjadi rutinitas, umpamanya puasa Daud, sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa, tak apa, atau puasa Senin Kemis, atau mengkodok puasa Ramadan yang sebelumnya yang mungkin tak sempat dikodok. Coba ada lagi huruf. Waman afsada saumun, barang siapa yang rusak atau batal puasanya min Ramadan, pada yang merusak kepada puasanya pada bulan Ramadan bijimain, ya maka dengan sebab jima. Barang siapa yang merusakkan puasa Ramadan ya bijimain, dengan sebab jima, fa'alaihil ithmu, maka orang tersebut berdosa. Jima, melakukan jima pada siang hari bulan Ramadan, nekat dosa.
Adapun dosa nikah wal qada'u fawran, maka hendaknya dikodok secara dengan segera. Wa kafaratu dhiharin, dan harus membayar kafarat nikah. Jadi tak betah pun apa pas ternyata melakukan seksual hubungan suami istri, maka orang seperti ini harus segera mengkodok puasanya dan membayar kafarat. Jadi membayar kafaratnya deki bisa kita bahas siapa nikah, pembahasan kitab Faslun wallahu a'lam.